Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana anak kabarnya hari ini? Baik atau tidak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, kita pada bentar, saya siang dulu. Hari ini semoga kita diberikan nikmat yang luar biasa serta ilmu yang manfaat. Ya, Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, akan saya absen dulu. Mas Ivan, hadir atau tidak? Tidak hadir. Izin apa? Izin apa? Izin sakit. Sakit. Suratnya ada di situ, Pak. Oh iya. Mas Rido. Mas Nito masuk ya. Oh itu di belakang ngomong. Ya, Mas Rido masuk. Mas Rizani. Apa Mas tadi? Rizani. Angkat tangan mana Mas Rizani? Oh, nggak masuk. Mas Rizani. Mas Rizani, habis Mas Rizani. Mas David. Mana Mas David? Mas David. Izin. Izin. Wah, banyak yang izin. Terakhir Mbak Jum. Masuk, ya masuk. Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, di sini Pak Guru akan memberikan kontrak belajar. Maksudnya apa? Di sini bagi siswa-siswa yang nggak mau nurut nanti akan dikenakan sanksi. Yang nggak mau memperhatikan guru akan dikenakan sanksi. Yang pertama Kita sepakati bersama. ya kita sepakati bersama untuk yang tidak mengerjakan tugas. Apa yuk? Yang pertama. Untuk yang tidak mengerjakan tugas Yang pertama. ini, kalau nggak mengerjakan tugas hukumannya apa? Push up 10 kali. Push up. Ya, push up. Push up. Push up. Yang tidak mengerjakan tugas 10 kali. push up 10 kali. Yang telat. Yang telat Yang telat apa anak? push up 20 kali. 20 kali. Ya. Yang tidur di kelas. Nah, ini terutama Mas Yang Ipan tidur di kelas. Mas Ipan. Mas Ivan biasanya push up 100 kali. Yang tidur di kelas push up 100 kali. Dengan tangan satu. Oke. Lanjut. Push up 100 kali dengan tangan satu ya. Oke. Ya. Sudah. Setelah absen kontrak belajar. Nah, Boleh makan, Pak? tidak boleh makan. Kalau makan Makan. di kantin nanti istirahat. Diambil kalau makan. Ya. Kalau makan diambil. Ya, diambil makanannya. Baik. Nah, setelah di sini kita akan masuk ke materi. Hari ini kita akan belajar apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah kesufian. 4 mazhab. Ada yang tahu 4 mazhab itu apa saja? Yang pertama apa? Kok Sunan Kalijaga? Bukan. Bukan. Kamu kok Sunan Muria? Nggak boleh. Itu Sunan, itu Wali Songo, bukan mazhab. Kalau mazhab itu ada antar kita ya. Ada berapa? 4. Ada 4. Apa saja? Yang pertama Mas Ivan. Oh, nggak tahu Mas Ivan. Mas Ivan ini Mas Ivan tidur. tidur saja Mas Ivan. Ah. Yang pertama mazhab itu Imam Hana, bukan Aulia Hana. Itu kan nama kelas A. Kalau Aulia Hana itu nama kelas A. Imam Hanafi. Tadi yang pertama itu ya Imam Hanafi anak-anak. Yang pertama Imam Hanafi. Hanafi, tolong diingat ya. Hanafi. Masih itu
yang di belakang sendiri tolong didengarkan. Ya. Jangan mainin HP aja. Nanti dirapas. Yang kedua, imam apa? Mahdi. Oh, Mahdi. Mobil tadi ini. Maksudnya dari Imam Mahdi, bukan Imam Mahdi ya. Kalau Imam Mahdi itu nanti akan zaman ada Imam Mahdi. Kok sekarang Imam Mahdi berarti tanda-tanda kiamat. Jadi yang kedua itu Imam Malik kan Malik mendadak belakang, itu kan malaikat Malik. Ini Imam Maliki. Terus kemudian yang ketiga, yang pertama tadi apa? Imam Syafi'i. Yang pertama Imam Hanafi, bukan Auliyana. Yang kedua Imam Maliki, bukan malaikat Malik, Imam Maliki. Yang ketiga Imam apa? Ada yang tahu? Mesti Zani kok tidur. Ayo. Tidur tadi apa? Pusat 100 kali. Pusat 100 kali. Nanti pusat 100 kali. Kami juga tidur aja di kelas. Yang ketiga Imam apa tadi? Imam Syafi'i. Yang ketiga itu Imam Syafi'i. Ayo, mazhab yang kita anut ya. Ya. Mazhab yang kita anut itu Imam Syafi'i. Syafi'i. Ya, fikih. Tadi kita sholat, kita zakat, kita puasa itu pakai mazhab Syafi'i. Yang terakhir, bujum. Mazhab apa bujum yang terakhir? Imam. Yang ketiga itu Imam Syafi'i. Ayo, mazhab yang kita anut ya. Ya. Mazhab yang kita anut itu Imam Syafi'i. Syafi'i. Ya, fikih. Tadi kita sholat, kita zakat, kita puasa itu pakai mazhab Syafi'i. Yang terakhir, bujum. Mazhab apa bujum yang terakhir? Imam Hanafi. Oh, Hanafi. Aulahan. Hambali. Dapat apa, Pak? Bukan Hambali. 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 Betul, tapi Hah? betul. Betul. Dapat hadiah. Dapat uang Yeay. 100 rupiah. Dapat uang 100 rupiah. Nah, setelah mengetahui tentang imam-imam tadi, anak-anak, terutama Mas Rizali didengarkan. Ayo. Nanti tak suruh push up beneran loh. Amin. Setelah imam-imam tadi ada 4 ya. Sekarang di sini kita akan bercerita tentang apa saja kisah kesufiannya. Ada yang tahu kisah kesufiannya? Jadi cerita dari imam-imam mazhab ini ceritanya sangat legenda. Dapat kita ambil hikmahnya ya, Mas Sudah. Nah, ada yang ngantuk belum? Ngantuk? Push up 100 kali. Gak pakai tangan, pakai kaki. Kemudian, nah di sini Pak Ubaid akan bercerita tentang kisah kesufian imam-imam tersebut, anak-anak ya. Tolong didengarkan. Ayo bisa dimulai Pak Ubaid. Sebelum kita memulai kisahnya, alangkah baiknya kita mengenal lebih dulu saja. Yang pertama adalah di sini Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi ini lahir pada 80 Hijriah atau 699 Masehi. Sekarang kan 2024 ya. 2024. Berarti sudah lama, 600 Masehi. Lahir di Kufah, Irak. Ada yang tahu Irak? Negara yang adalah banyak luar itu, Irak. Kemudian meninggal 148 Hijriah atau 767 Masehi di Baghdad, Irak juga. Adapun kitab terkenal yang dibuat oleh Imam Hanafi yakni kitab Al-Athar
Hafid Al-Akbar. Nah, Imam Maliki. Fikih. Ya, Bisa fikih. yang Imam Maliki. Nah, selanjutnya ini Imam Maliki. Beliau itu lahir pada tahun 7 Masehi atau 95 Hijriah. Ada yang tahu tempatnya di mana? Sudah tahu. Di Madinah. Baik, ada yang pernah ke Madinah? Wah, rupanya belum pernah semua. Gak pernah Pak. Ya. Beliau meninggal pada tahun 795 atau 179 Hijriah. Karya beliau yang terkenal yaitu kitab Al-Mu'tattah. Ya. Tolong dipelajari ya. Nanti beli di Shopee atau di TikTok. Selanjutnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada 767 Masehi atau 150 Hijriah. Tempatnya di Gaza. Beliau meninggal pada 19 Januari 820 Masehi. Karya beliau yakni yang terkenal karya Ar-Risalah, kitab Musnad Asy-Syafi'i. Nah, yang terakhir Imam Ghazali lahir pada 780 Masehi atau pada 164 Hijriah di Turki. Nah, meninggal pada 855 Masehi atau 241 Hijriah di Baghdad, Irak. Nah, setelah mengenai profil dari empat mazhab ini, kita akan langsung ke materi yakni kisah kesufian empat mazhab bisa diawali oleh Pak Ubaid. Mas selesai. Jadi anak-anak, yang pertama yang disampaikan oleh didengarkan itu hal yang disampaikan oleh Ustadz Sulaiman Ar-Rasyid dalam kajian bertema Sirah Ulama Empat Bermadzhab dalam kajian spesial Senja yang Puasa. Nah, Ustadz Sulaiman Ar-Rasyid ini membuka kisah Islam, membuka kisah Imam Abu Hanifah rahimahullah, imam dengan nama asli. Nah, imam asli Nu'man bin Sabit bin Marzuka ini lahir di kota Kufah tahun 699 Masehi tadi. Salah satu kisah menarik dari Imam Abu Hanifah yakni saat beliau hendak mengisi majelis ilmu, beliau meminta kepada seorang karyawan agar menjelaskan kepada pembeli tentang kondisi kain yang mana kualitas baiknya itu. Nah, serta mana kain yang cacat itu. Nah, kita Abu Hanifah ini ternyata tidak diindahkan, maksudnya tidak direken sama karyawannya. Mendapatkan itu, hari itu disedekahkan. Nah, inilah salah satu sifat warok dari Imam Abu Hanifah yang patut kita contoh ini. Nah, selanjutnya adalah kisah imam yang terkenal yang kedua mazhab, yakni imam yang membuat karya yakni hadis Al-Muwatta, kitab hadisnya Al-Muwatta, yakni Imam Malik bin Anas rahimahullah. Nah, saat menjejak usia 7 tahun, anak-anak 7 tahun, beliau telah menghafal Al-Quran. Setiap hendak berangkat untuk belajar kepada gurunya Abdurrahman bin Faruk, ibunya selalu merapikan pakaiannya. Hal inilah yang kurang dari orang tua zaman sekarang, yaitu mengajarkan anak mereka akhlak yang baik. Anak usia di bawah 7 tahun seharusnya diajarkan tentang akhlak yang baik. Nah, tidak kalah menarik adalah kisah dari murid Imam Malik sendiri, yakni Muhammad bin Idris atau kita dengan Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini adalah sejak usia 7 tahun beliau juga sudah menghafal Al-Quran. Nah, sudah Al-Quran.
pada usia 12 tahun bersama ibunya mereka hijrah ke Mekah, di mana Imam Syafi'i ini kecil belajar sastra yang menghafal ribuan syair hingga suatu ketika ia diminta oleh seorang ustadz untuk berguru ke Mekah. Pertama kali pertemuannya dengan Imam Malik, Imam Syafi'i kecil ini saat itu ditemani oleh gubernur Madinah menghadap kepada Imam Malik dengan maksud hendak berguru. Namun permohonan ini tidak diindahkan, tidak direken oleh Imam Malik. Sembari melirik juga Imam Malik, Imam Syafi'i menyampaikan tekadnya melihat raut wajah Imam Syafi'i yang penuh kuat, yang penuh semangat. Imam Malik akhirnya mengizinkan ia berguru dengannya. Akhirnya bertakwa kepada Allah, dan pesannya dari Imam Malik kepada Imam Syafi'i yakni bertakwa kepada Allah dan jauhilah perbuatan maksiat, karena apa anak-anak? Karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk kepada hati yang penuh dengan dosa atau maksiat. Paham anak-anak? Nah, yang terakhir adalah Ustaz Sulaiman itu dengan kisah dari Imam Ahmad, atau kita kenal dengan Imam Hambali. Dikisahkan bahwa Imam Ahmad baru menikah setelah ibunya wafat, yaitu saat usianya yang ke-34 tahun. Nah, perempuan yang dipilihnya pun perempuan dengan tampilan yang sederhana, tidak neko-neko, tidak pilih yang cantik, tidak pilih yang ayu, tidak pilih yang putih. Nah, mengapa Imam Hambali ini menikahi perempuan yang tidak begitu elok rupanya? Nah, Ustaz Sulaiman tanya Ustaz Sulaiman kepada jemaahnya tadi. Nah, karena apa? Imam Hambali ini menjawab, karena aku tidak ingin fokus, karena aku tidak ingin fokusku terhadap ilmu terganggu karenanya. Jadi Imam Hambali ini tidak ingin ketika menuntut ilmu itu tidak terganggu oleh pengaruh wanita-wanita tersebut. Nah, setelah mendengarkan kisah ini, sudah paham kan? Sekarang lanjut ke tugas. Nah, kan tugas akan dijelaskan oleh Pak Upen. Baik anak-anak, di sini sebelum kita ngasih tugas, kita dikumpulkan menjadi 3 kelompok. Mulai berhitung dari Mas Ridho. Ayo Mas Ridho. 1, 2. Ya, Oke, baik. Ya. Nah, Yang pertama, Bang Supet. Yang pertama ini di sini ada kelompok merah, kelompok hijau, dan kelompok kuning. Nah, dari cerita Mas Buo tadi ada 4 mazhab. Yang pertama yakni mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nah, di antara 3 kelompok tersebut, pilih salah satu di antara 4 mazhab ini, tulis karya beliau. Ya. Gini aja, anak-anak, tugasnya ini setiap kelompok yang sudah sesuai apa ya? Ya, ini meringkas apa yang sudah saya Pak Guru ceritakan tadi. ceritakan, ringkas tapi dengan benar terbaiknya. Ya, serta kitab yang telah karya dari Imam Mazhab ini ditulis apa saja karya kitab ini. Nah, nanti dikumpulkan besok hari minggu selanjutnya. Ya, tanggal 32 November. Kami tunggu ya. Baik, ini Ya. untuk kelompoknya Mas Ipan. Kelompoknya Mas Rito dan kelompoknya Mas Wildan. Ya. Nah, sekian presentasi pembelajaran dari kami. Saya Muhammad Isbullah dan Muhammad Ubaidillah dari PAI 5B untuk pembelajaran akidah awal MTS dan memang tentang kisah kesufian 4 mazhab. Nah, di sini kita memakai metode ceramah ya, karena bisa. Iya.
dan tugas. Nah, Jangan lupa. Ya. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon sebesar-besarnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.